Om Swastiastu. Salam Rahayu, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semuanya, terutama sahabat Bro Channel dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga selalu sehat dan bahagia. Ya, kali ini kita akan berbincangnya sharing lah mengenai ini ada sebuah video. Ya, saya di sini cuma ingin memberikan masukan juga dan meluruskan tentang sebuah konten antara Habib Djafar dan ada seorang narasumber dari Bali, ya saya lupa namanya siapa, saya nggak tahu namanya siapa, dan ditanyakan mengenai apakah boleh di Indo itu makan sapi atau mengkonsumsi daging sapi terutama ya. Nah, jawabannya saudara kita ini yang dari Bali ini ya sudah cukup sih, ya sudah cukup menjawab, tetapi masih ada yang kurang ya, dan masih ada keraguan antara iya dan tidak ya. Jadi ada rasa ada rasa ragu, ada rasa takut nanti dibully atau dijudge oleh umat ya, khususnya ya. Nah, di sini saya ingin melengkapi ya jawabannya. Ya, sebelumnya kita lihat videonya dulu ya. Kalau masak itu enak nggak, Bli? Maksudnya kan nggak boleh pakai karena dia kan kaldu sapi. Oh, iya. Nah, itu Anda ngagetin loh itu pertanyaannya. Bridgingnya jauh ya? Iya. Agak jauh ya? Dari masak langsung aja. Langsung enggak. ini kan login pakai komedi kita. Oh iya. Jadi masak. Beda-beda. Boleh makan daging sapi nggak? Ya, kalau di Hindu kepercayaan sebenarnya kan tidak mengkultuskan sapi. Ya. Hanya saja di satu kitab Upanishad itu tertulis bahwa sapi itu adalah bagian dari 7 ibu. 7 ibu kita yang wajib kita hormati gitu. Jadi lebih ke penghormatan gitu, Kepada sapi. Kepada semua sapi. Sapi ya, sapi. Ya, Karena ada kerbau ya. Iya, Kerbau tapi masih semua sapi. Semua jenis dimanapun sapi. ketemu sapi dihormati. Ya, lebih penghormatan terhadap sapi. Karena kalau 7 ibu itu dia ada ibu kita di rumah, terus ada istri dari guru agama kita, istri dari pimpinan kita, kalau di Islam. terus yang melahirkan kita, kalau di sini suster ya, suster itu kita. bidan gitu. Bidan, nah itu 7 ibu kita sama ibu pertiwi bumi. Nah, itu kita harus hormati, jadi harus kita jaga. Nah, salah satu sapi gitu. Bentuk penghormatannya gimana? Apakah ketika ketemu sapi ada ritual tertentu atau? Enggak, sebenarnya yang ada itu tidak hanya sapi, ke seluruh hewan ya. Kita ada nama tumpek kandang, jadi upacara untuk penghormatan terhadap hewan. Nah, kalau waktu tumpek kandang onat ke Bali itu sapi bisa dipakein pakaian yang rapi, terus binatang-binatang peliharaan ayam itu atau kadang juga anjing itu diberikan penghormatan secara khusus, didoakan bersama-sama. Nah, tapi boleh makan sapi, daging sapi, misalnya steak gitu. Tidak semua melarang, tapi ada yang makan, ada yang melarang. Ada yang melarang. Tapi ada yang memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan, karena tadi balik ke kebudayaan. Iya. Kalau India sebagian besar itu melarang. Nah, itu tadi kakak saya yang itu suaminya orang India asli. Nggak bisa makan sapi. Bener-bener nggak boleh. Sampai dianggap simbol Tuhan apa enggak kalau yang di India? Kalau yang di India ya mungkin lebih disucikan ya. Kalau di India lebih disucikan. Kalau di Indonesia masih karena secara kebudayaan mungkin tidak. Oke, seperti itu ya videonya ya. Nah, di sini pertanyaannya Habib Djafar ya. Beliau ini adalah seorang tokoh Muslim muda ya, milenial, dan ya saya juga sebagai fansnya beliau ya, karena pemikirannya universal ya, bisa masuk ke semua kalangan ya, semua agama ya. Jadi ini yang perlu kita contoh. Nah, saya ingin melengkapi, meluruskan atau menambah sedikit mengenai pertanyaan dari Habib Djafar, apakah di agama Hindu dibolehkan atau diperkenankan untuk mengkonsumsi daging sapi ya.
Nah ini jawabannya ya ada yang benar ya, narasumber belinya itu sudah bilang ada 7 ibu yang harus dihormati ya, antara lain adalah ibu kandung, yaitu juga istri Brahmana, ya istri raja, dan istri guru kerohanian, dan ibu pertiwi serta perawat. Nah yang terakhir adalah sapi. Ya itu sih jawabannya benar. Nah tetapi ada keraguan ya, saya lengkapi bahwa saya ingin menjawab pertanyaannya Habib Jafar bahwa di Hindu tegas tidak boleh mengkonsumsi daging sapi ya. Karena apa ya, apa penyebabnya dan apa hukumnya ya, dalilnya. Nah kalau ada sementara orang yang mengatakan boleh memakan sapi, ya ini memang baru-baru aja sih ada pro dan kontra ya. Bahwa dari dulu juga sebenarnya sih waktu saya masih kecil di Bali sih juga nggak ada pro dan kontra ya. Dan saya bahkan sendiri juga jarang melihat orang yang mengkonsumsi daging sapi dan menjual daging sapi ya. Karena ini di Bali ini kan terutama semakin banyaknya urbanisasi ya, orang luar kerja atau pengen berkunjung atau tinggal di Bali, dan mereka juga ya akhirnya banyak juga yang menjual daging-daging yang berasal dari daging sapi, misalnya masakan Padang atau bakso dan lain sebagainya ya. Nah itu jadi, dan ya akhirnya umat yang tidak pernah mendengar atau belum mendapatkan pencerahan bagaimana kemuliaan dan keagungan sapi di dalam agama Hindu, di dalam Weda juga ya, jadi ya mereka akhirnya ya sudah ya ini maaf aja ya, jadi mereka bilang boleh kok makan daging sapi kok, yang makan tuh hanya orang-orang yang ingin mendalami agama atau orang-orang yang fanatik atau orang-orang yang ingin mendalami Weda ya. Jadi ya jawabannya biasanya seperti itu gitu ya. Padahal di dalam agama Hindu, kalau kita mengacu kepada Weda ya, jadi kalau kita mengacu kepada Weda, kitab suci agama Hindu ya, ada di Rigveda. Jadi dikatakan bahwa di Rigveda itu bab 9 sloka 46 ya, titik 4 ya. Jadi saya kutip pakai bahasa Indonesia aja ya, karena kalau pakai Sanskritnya ini karena durasi ya. Jadi orang yang sudah puas dengan susu tetapi ingin membunuh sapi berada dalam kebodohan yang paling besar ya. Jadi di situ sudah dikatakan mereka yang membunuh sapi itu berada dalam kebodohan yang sangat besar ya. Dan juga ya dikatakan bahwa ya, jadi ini juga di Weda juga dikatakan bahwa jadi sebaiknya senjatamu bukan untuk membunuh manusia dan sapi ya. Jadi sebaiknya senjatamu bukan untuk membunuh manusia dan sapi ya. Jadi sudah ditegaskan ya. Jadi bahwa banyak juga di Weda Manawa Dharma Sastra atau Manusmriti ya, bab 5 juga sudah jelas-jelas mengatakan bahwa bab 5 ya, ini Manawa Dharma Sastra ya. Jadi dikatakan bahwa Yawanti Weda Smrti ya, ini Weda Smrti ya. Nah saya ucap di sini ada di di bab 5 sloka 38 dikatakan bahwa seberapa jumlah bulu dari binatang-binatang yang disembelih tanpa alasan-alasan yang sesuai dengan hukum ya, sekian kali pula lah yang membunuh itu akan menderita kematian tak wajar dalam kelahiran-kelahiran yang akan datang ya. Jadi sudah disebutkan bahwa seberapa jumlah bulu dari binatang yang disembelih
sekian kali pula lah yang pembunuh itu akan menderita, tidak saja dalam kelahiran-kelahirannya ini, tetapi kelahiran-kelahiran yang akan datang juga. Nah, jadi itu konsekuensinya ya, di dalam Weda Smrti ya mengatakan bahwa, nah juga banyak ya. Nah, di sini juga disebutkan di bab 5 Sloka 49, setelah mempersembahkan masak-masak asal-usul yang menjijikan dari daging dan kekejaman dalam menyiksa dan membunuh makhluk hidup, hendaknya ia meninggalkan sama sekali kebiasaan memakan daging. Nah, jadi ini kalau saya terangkan ya banyak sekali ya, bahwa untuk dalil-dalil atau dasar-dasar yang ada di dalam kitab suci Weda mengenai sloka pelarangan untuk makan sapi ya. Nah, di dalam Rig Weda juga dikatakan bahwa ya, dalam Rig Weda 1.164.4 ya dikatakan sapi ini yang tidak boleh dibunuh karena mempersembahkan susu kepada Dewa Aswini dan dia berkembang demi keuntungan kita ya. Jadi itulah kenapa sapi itu dilarang untuk dikonsumsi ya. Sementara memang ada ayat juga yang mengatakan sapi yang dipakai sebagai korban suci atau yajna setelah dipersembahkan dengan doa-doa dan mantra, yaitu memang ada juga yang bisa dikonsumsi karena sudah dimantrai dan didoakan oleh sulinggih ya, oleh yang mengerti tentang mantra. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah yang memakan sapi sudah berdoa sebelum memakannya, sebelum mengkonsumsinya ya, apalagi kalau beli kita dari ya tukang bakso ya, di warung nasi padang lain-lain sebagainya. Nah, jadi itulah dasar-dasar kenapa sapi dilarang di dalam agama Hindu ya, jadi tegas. Nah, ini juga berkaitan dengan hukum karma ya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa di di Weda bahwa itu akan mengalami kelahiran-kelahiran sekian kali ya, sebanyak bulu-bulu yang disembelih ya. Jadi itu konsekuensinya. Nah, bagi yang masih menyangka, bagi yang masih tidak percaya, bagi yang masih balelo atau misalnya nggak mempedulikan, ya tidak masalah. Apapun yang kita lakukan ya, mau makan daging sapi kek, mau nggak makan daging sapi kek, ya, mau saja itu akan kembali kepada karma masing-masing ya. Di sini saya hanya memberikan informasi. Nah, nanti itu terserah kepada Anda sendiri. Apakah Anda itu tetap mengkonsumsi sapi atau melegalkan atau membolehkan, atau sama sekali tidak makan sapi, itu kembali kepada masing-masing ya. Jadi itu jawabannya Habib Jafar, bahwa di agama Hindu tegas-tegas tidak boleh mau mengkonsumsi daging sapi ya. Jadi tegas. Yang tertera di dalam kitab suci Weda yang tadi di Rig Weda dan Weda Smrti, serta sapi sangat memberikan manfaat kepada kita sebagai manusia, yaitu sapi telah memberikan susunya ya untuk kesehatan dan untuk pengobatan dari zaman dulu sampai sekarang dan seterusnya ya. Dan sapi juga masih dipakai tenaganya untuk membajak sawah ya. Kan belum tentu semuanya memakai traktor ya. Dan satu hal lagi, sapi di dalam agama Hindu bukan untuk disembah, bukan untuk dipuja, tetapi dihormati, disayang ya. Karena apa? Sapi juga merupakan simbol daripada Dewa Siwa, kendaraan daripada Dewa Siwa
atau tunggangan daripada Dewa Siwa yang bernama sapi Nandi, ya. Nah, kenapa kok Tuhan sebagai manifestasi Dewa Siwa kok simbolnya sapi? Kenapa tidak yang lain aja? Ya itulah keistimewaannya sapi. Sehingga sapi tidak boleh dikonsumsi. Ya, apalagi yang katanya mengaku-ngaku agama Hindu, ya, di Bali adalah aliran Siwa Buddha. Nah, justru kita menghindari untuk mengkonsumsi sapi karena kan sapi ini sebagai simbol kendaraan daripada Dewa Siwa. Kenapa sapi? Ya, jadi ada unsur ini simbolnya adalah kita melihat lukisan Dewa Siwa, ya. Dewa ini kan Tuhan, ya. Dan sapi adalah perwakilan daripada sifat-sifat kita ini sebagai manusia maupun sifat-sifat hewan, ya, harus ditundukkan oleh sifat-sifat kebenaran, yaitu sifat-sifat ketuhanan. Itu simbolnya, ya, artinya, ya. Nah, jadi kita mengaku sebagai agama itu, tetapi membolehkan atau melegalkan memakan daging sapi, ya saya kembalikan kepada Anda sendiri, ya. Dan setahu saya pernah baca bahwa di Bali justru para leluhur kita, ya, zaman dulu itu kalau orang makan sapi, ya itu nggak boleh ke pura, bahkan mereka tuh harus mandi besar, ya, mandi keramas, menyucikan diri, ya. Nah, diketisin sama itu baru boleh sembahyang, ya, baru boleh ke pura. Jadi memang ya sapi itu memang spesial untuk di agama Hindu. Jadi gak ada kalau di India disucikan, terus di Bali tidak diputuskan, di Bali masih fleksibel. Ya, akhirnya kan akan menjadi bahan ketawaan dari umat-umat yang lain yang tidak mengerti. Loh, kok kayaknya nggak punya prinsip Wedanya, ya. Jadi orang berpikir seperti itu. Nah, makanya kalau sesuatu kita harus berdasarkan kitab suci, ya. Jadi tidak memakai analisis dan logika sendiri. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Salam Rahayu, salam bahagia, salam sejahtera buat kita semuanya, terutama sahabat Bro Channel dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga selalu sehat dan bahagia. Ya, kali ini kita akan berbincangnya sharing lah mengenai ini ada sebuah video. Ya, saya di sini cuma ingin memberikan masukan juga dan meluruskan tentang sebuah konten antara Habib Djafar dan ada seorang narasumber dari Bali, ya, saya lupa namanya siapa, saya nggak tahu namanya siapa, dan ditanyakan mengenai apakah boleh di Hindu itu makan sapi atau mengkonsumsi daging sapi terutama, ya. Nah, jawabannya saudara kita ini yang dari Bali ini ya sudah cukup sih, ya, sudah cukup menjawab, tetapi masih ada yang kurang, ya. Dan masih ada keraguan antara iya dan tidak, ya. Jadi ada rasa ada rasa ragu, ada rasa takut nanti dibully atau dijudge oleh umat, ya, khususnya, ya. Nah, di sini saya ingin melengkapi, ya, jawabannya. Ya, sebelumnya kita lihat videonya dulu, ya. Kalau masak itu enak nggak, Bli? Maksudnya kan nggak boleh pakai karena dia kan kaldu sapi. Oh, iya. Nah, itu Anda ngagetin loh itu pertanyaannya. Bridgingnya jauh, ya? Iya. Agak jauh, ya? Dari masak langsung aja, langsung enggak. Ini kan login pakai komedi kita. Oh iya. Jadi masak beda-beda. Boleh makan daging sapi enggak? Ya, kalau di Hindu kepercayaan sebenarnya kan tidak mengkultuskan sapi. Ya. Hanya saja di satu kitab Upanishad itu tertulis bahwa sapi itu adalah bagian dari 7 ibu.
tujuh ibu kita yang wajib kita hormati gitu. Jadi lebih ke penghormatan gitu, kepada sapi. Kepada semua sapi. Sapi ya, sapi. Ya, kan ada kerbau ya. Iya, kerbau tapi semua sapi. Semua jenis dimanapun sapi. ketemu sapi dihormati. Ya, lebih penghormatan terhadap sapi karena kalau tujuh ibu itu dia ada ibu kita di rumah, terus ada ibu istri dari guru agama kita, istri dari pimpinan kita, kalau di Islam. terus apa yang melahirkan kita. Kalau di sini apa suster ya, suster kita. Itu bidan gitu. Bidan, nah itu tujuh ibu kita sama ibu pertiwi bumi. Nah, itu kita harus hormati, jadi harus kita jaga. Nah, salah satu sapi gitu. Bentuk penghormatannya gimana? Apakah ketika ketemu sapi ada ritual tertentu atau? Enggak, sebenarnya yang ada itu tidak hanya sapi, ke seluruh hewan ya. Kita ada nama tumpek kandang, jadi upacara untuk penghormatan terhadap hewan. Nah, kalau waktu tumpek kandang onat ke Bali itu sapi bisa dipakein pakaian yang rapi, terus binatang-binatang peliharaannya ayam itu atau kadang juga anjing itu diberikan penghormatan secara khusus, didoakan bersama-sama. Nah, tapi boleh makan sapi, daging sapi, misalnya steak gitu. Tidak semua melarang, tapi ada yang makan, ada yang melarang. Ada yang melarang. Tapi ada yang memperbolehkan. Ada yang memperbolehkan, karena ya, tadi balik ke kebudayaan. Iya. Kalau India sebagian besar itu melarang. Nah, itu tadi kakak saya yang itu suaminya orang India asli, nggak bisa makan sapi. Bener-bener nggak boleh, nggak boleh. Sampai dianggap simbol Tuhan apa enggak kalau yang di India? Kalau yang di India ya mungkin lebih disucikan ya. Kalau di India lebih disucikan. Kalau di Indonesia masih karena secara kebudayaan mungkin tidak. Oke, seperti itu ya videonya ya. Nah, di sini pertanyaannya Habib Jafar ya. Beliau ini adalah seorang tokoh Muslim muda ya, milenial, dan ya saya juga sebagai fans ya beliau ya. Karena pemikirannya universal ya, bisa masuk ke semua kalangan ya, semua agama ya. Jadi ini yang perlu kita contoh. Nah, saya ingin melengkapi, meluruskan atau menambah sedikit mengenai pertanyaan dari Habib Jafar, apakah di agama Hindu dibolehkan atau diperkenankan untuk mengkonsumsi daging sapi ya. Nah, ini jawabannya ya ada yang benar ya. Narasumber belinya itu sudah bilang ada 7 ibu yang harus dihormati ya, antara lain adalah ibu kandung, yaitu juga istri Brahmana ya, istri raja, dan istri guru kerohanian, dan ibu pertiwi serta perawat. Nah, yang terakhir adalah sapi ya. Itu sih jawabannya benar. Nah, tetapi ada keraguan ya, saya lengkapi bahwa saya ingin menjawab pertanyaannya Habib Jafar bahwa di Hindu tegas tidak boleh mengkonsumsi daging sapi ya. Karena apa ya, apa penyebabnya dan apa hukumnya ya, dalilnya. Nah, kalau ada sementara orang yang mengatakan boleh memakan sapi, ya ini memang baru-baru aja sih ada pro dan kontra ya. Bahwa dari dulu juga sebenarnya sih waktu saya masih kecil di Bali sih juga nggak ada pro dan kontra ya. Dan saya bahkan sendiri juga jarang melihat orang yang mengkonsumsi daging sapi dan menjual daging sapi ya. Karena ini di Bali ini kan terutama semakin banyaknya urbanisasi ya, orang luar kerja atau pengen berkunjung atau tinggal di Bali, dan mereka juga ya akhirnya banyak juga yang menjual daging-daging yang berasal dari daging sapi, misalnya masakan Padang atau bakso dan lain sebagainya ya. Nah itu jadi, dan ya akhirnya umat yang tidak pernah mendengar atau belum mendapatkan pencerahan bagaimana kemuliaan dan keagungan sapi di dalam agama Hindu, di dalam Weda juga ya. Jadi ya mereka akhirnya ya sudah ya, ini maaf aja ya, jadi mereka bilang boleh kok makan daging sapi kok,
yang makan tuh hanya orang-orang yang ingin mendalami agama, atau orang-orang yang fanatik, atau orang-orang yang ingin mendalami Weda. Ya, jadi ya jawabannya biasanya seperti itu gitu ya. Padahal di dalam agama Hindu, kalau kita mengacu kepada Weda ya, jadi kalau kita mengacu kepada Weda, kitab suci agama Hindu ya, ada di Rigveda. Jadi dikatakan bahwa di Rigveda itu bab 9 sloka 46 ya, titik 4 ya. Jadi saya kutip pakai bahasa Indonesia aja ya, karena kalau pakai Sanskritnya ini karena durasi ya. Jadi orang yang sudah puas dengan susu tetapi ingin membunuh sapi berada dalam kebodohan yang paling besar ya. Jadi di situ sudah dikatakan mereka yang membunuh sapi itu berada dalam kebodohan yang sangat besar ya. Dan juga ya dikatakan bahwa ya, jadi ini juga di Weda juga dikatakan bahwa jadi sebaiknya senjatamu bukan untuk membunuh manusia dan sapi ya. Jadi sebaiknya senjatamu bukan untuk membunuh manusia dan sapi ya. Jadi sudah ditegaskan ya. Jadi bahwa banyak juga di Weda Manawa Dharma Sastra atau Manusmriti ya, bab 5 juga sudah jelas-jelas mengatakan bahwa bab 5 ya, ini Manawa Dharma Sastra ya. Jadi dikatakan bahwa Yawanti Weda Smrti ya, ini Weda Smrti ya. Nah, saya ucap di sini ada di di bab 5 sloka 38 dikatakan bahwa seberapa jumlah bulu dari binatang-binatang yang disembelih tanpa alasan-alasan yang sesuai dengan hukum ya, sekian kali pula lah yang membunuh itu akan menderita kematian tak wajar dalam kelahiran-kelahiran yang akan datang ya. Jadi sudah disebutkan bahwa seberapa jumlah bulu dari binatang yang disembelih, sekian kali pula lah yang membunuh itu akan menderita, tidak saja dalam kelahiran-kelahiran yang datang ini, tetapi kelahiran-kelahiran yang akan datang juga. Nah, jadi itu konsekuensinya ya, di dalam Weda Smrti ya, mengatakan bahwa juga banyak ya. Nah, di sini juga disebutkan di bab 5 sloka 49, setelah mempersembahkan masak-masak asal usul yang menjijikan dari daging dan kekejaman dalam menyiksa dan membunuh makhluk hidup, hendaknya ia meninggalkan sama sekali kebiasaan memakan daging. Nah, jadi ini kalau saya terangkan ya banyak sekali ya, bahwa untuk dalil-dalil atau dasar-dasar yang ada di dalam kitab suci Weda mengenai sloka pelarangan untuk makan sapi ya. Nah, di dalam Rigveda juga dikatakan bahwa ya, dalam Rigveda 1.164.4 ya, dikatakan sapi ini yang tidak boleh dibunuh karena mempersembahkan susu kepada Dewa Aswini dan dia berkembang demi keuntungan kita ya. Jadi itulah kenapa sapi itu dilarang untuk dikonsumsi ya. Sementara memang ada ayat juga yang mengatakan sapi yang dipakai sebagai korban suci atau yajna setelah dipersembahkan dengan doa-doa dan mantra ya, itu memang ada juga yang bisa dikonsumsi karena sudah dimantrai dan didoakan oleh sulinggih ya, oleh yang mengerti tentang mantra. Nah, tetapi pertanyaannya adalah apakah
yang memakan sapi sudah berdoa sebelum memakannya, sebelum mengkonsumsinya, ya. Apalagi kalau beli kita dari ya tukang bakso, ya, di warung nasi padang, lain-lain sebagainya. Nah, jadi itulah dasar-dasar kenapa sapi dilarang di dalam agama Hindu, ya. Jadi tegas. Nah, ini juga berkaitan dengan hukum karma, ya. Jadi seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa di di Weda bahwa itu akan mengalami kelahiran sekian kali, ya, sebanyak bulu-bulu yang disembelih, ya. Jadi itu konsekuensinya. Nah, bagi yang masih menyanggah, bagi yang masih tidak percaya, bagi yang masih balelo atau misalnya nggak mempedulikan, ya tidak masalah. Apapun yang kita lakukan, ya, mau makan daging sapi kek, mau nggak makan daging sapi kek, ya, mau saja itu akan kembali kepada karma masing-masing, ya. Di sini saya hanya memberikan informasi. Nah, nanti itu terserah kepada Anda sendiri. Apakah Anda itu tetap mengkonsumsi sapi atau melegalkan atau membolehkan, atau sama sekali tidak makan sapi, itu kembali kepada masing-masing, ya. Jadi itu jawabannya Habib Jafar, bahwa di agama Hindu tegas-tegas tidak boleh mau mengkonsumsi daging sapi, ya. Jadi tegas. Yang tertera di dalam kitab suci Weda yang tadi di Weda dan Weda Smarti, serta sapi sangat memberikan manfaat kepada kita sebagai manusia, yaitu sapi telah memberikan susunya, ya, untuk kesehatan dan untuk pengobatan dari zaman dulu sampai sekarang dan seterusnya, ya. Dan sapi juga masih dipakai tenaganya untuk membajak sawah, ya. Kan belum tentu semuanya memakai traktor, ya. Dan satu hal lagi, sapi di dalam agama Hindu bukan untuk disembah, bukan untuk dipuja, tetapi dihormati, disayang, ya. Karena apa? Sapi juga merupakan simbol daripada Dewa Siwa, kendaraan daripada Dewa Siwa, atau tunggangan daripada Dewa Siwa yang bernama sapi Nandi, ya. Nah, kenapa kok bukan sebagai manifestasi Dewa Siwa, kok simbolnya sapi? Kenapa tidak yang lain aja? Ya, itulah keistimewaannya sapi, sehingga sapi tidak boleh dikonsumsi, ya. Apalagi yang katanya mengaku-ngaku agama Hindu, ya, di Bali adalah aliran Siwa Buddha. Nah, justru kita menghindari untuk mengkonsumsi sapi, karena kan sapi ini sebagai simbol kendaraan daripada Dewa Siwa. Kenapa sapi? Ya, jadi ada unsur ini, simbolnya adalah kita melihat lukisan Dewa Siwa, ya. Dewa ini kan Tuhan, ya. Dan sapi adalah perwakilan daripada sifat-sifat kita ini sebagai manusia, mempunyai sifat-sifat hewan, ya, harus ditundukkan oleh sifat-sifat kebenaran, yaitu sifat-sifat ketuhanan. Itu simbolnya, ya, artinya, ya. Nah, jadi kita mengaku sebagai agama itu, tetapi membolehkan atau melegalkan memakan daging sapi, ya, saya kembalikan kepada Anda sendiri, ya. Dan setahu saya pernah baca bahwa di Bali justru para leluhur kita, ya, zaman dulu itu kalau orang makan sapi, ya, itu nggak boleh ke pura. Bahkan mereka tuh harus mandi besar, ya, mandi keramas, menyucikan diri, ya. Nah, diketisin sama kita baru boleh sembahyang, ya, baru boleh ke pura. Jadi memang ya, sapi itu memang spesial untuk di agama Hindu. Jadi gak ada kalau di India disucikan, terus di Bali tidak diputuskan, di Bali masih fleksibel. Ya, hanya kan akan menjadi bahan ketawaan
dari umat-umat yang lain yang tidak mengerti. Loh, kok kayaknya kok nggak punya prinsip Wedanya, ya. Jadi orang berpikir seperti itu. Nah, makanya kalau sesuatu kita harus berdasarkan kitab suci, ya. Jadi tidak memakai analisis dan logika sendiri. Om Santi 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 Om.